Bapa, kami mau tenang bersama-Mu. Apapun topan badai yang kami hadapi hari-hari ini, bersama Tuhan kami pasti tenang. Bersama Tuhan kami pasti ditolong. Bersama Tuhan kami pasti mendapatkan kemenangan. Bapa, ajar kami tidak mencari ketenangan di dunia ini. Hari-hari ini kami mendengar banyak berita perang akan terjadi, gempa bumi terjadi, tsunami, pandemik terjadi di mana-mana. Nggak ada tempat kami bisa lari. Tapi satu hal yang kami tahu, saat kami lari mendekat kepada Bapa, di sana ada ketenangan. Saat kami lari mendekat kepada Engkau, maka Engkau memberikan sukacita, penghiburan, dan bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, berbicaralah buat kami di dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Ya, terima kasih, haleluya, yang sudah ikut Zoom. Mungkin volumenya dikecilin sedikit Pak, terima kasih. Ada jemaat yang baru yang boleh saya sambut. Ada saudara, namanya Nicole Crispianto, haleluya. Pertama kali ibadah anak saya. Sambut dong, tepuk tangan dong, Wah. Haleluya. Nicole duduk di depan nggak apa-apa, Nicole dengerin papi khotbah. Maaf, depan, bagian depan nggak apa-apa, haleluya. Biar nggak terlalu jauh ya, haleluya. Terima kasih. Ayo kita akan belajar firman Tuhan di Imlek ini, Bapak Ibu Saudara, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya Tuhan berbicara dengan dahsyat dalam hidup kita, untuk kita boleh bersama-sama terus dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, itu anak-anak boleh naik dulu ke atas. Yang di Zoom juga sabar, di Facebook juga sabar. Anak-anak lagi mau naik ke atas, rame. Beberapa lagi cari tempat duduk yang baik. Haleluya. Shalom, 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 shalom semuanya. Haleluya. Jesslyn paksa saya untuk pakai baju ini, saudara-saudara. Haleluya. 2 hari yang lalu kita ke Chinatown, muter-muter saya dapat, papi harus beli baju ini. Dan dia paling seneng waktu saya tadi pakai baju ini, saudara. Dia nggak pernah ngomong, tapi dia ngomong, papi look handsome katanya. Haleluya. Good. Kalau anak saudara sudah ngomong begitu, nggak ada pilihan yang lain. Jadi saya harus pakai baju ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar berkat di atas gunung Tuhan. Ya, itu gunung, saudara. Gunung itu bicara intim, dekat, bersekutu. Ya, Cik Jenny baik-baik di belakang. Duduk depan sini Cik, nanti ketiduran di sana. Ya, saya paling takut kalau duduk di belakang, saudara. Oh, haleluya, amin. Tiba-tiba hilang, saudara. Jadi paling senang saya kalau saudara duduk di depan. Saya firman Tuhannya mantep, dekat ya. Haleluya. Cik, dia lihat wajahnya. Amin. Oke. Nah, saudara-saudara, kita kan belajar bersama firman Tuhan. Haleluya. Kita naik ke atas gunung. Yuk kita belajar sama-sama dari Keluaran pasal 34 ayat 28 sampai 30. Semua happy, bahagia, semua pakai baju merah ini. Amin. Haleluya. Yuk kita belajar bersama-sama. Keluaran 34 ayat 28 sampai ayat 30. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ayat yang ke-29, ketika Musa turun di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ayat 30 ayat terakhir, saudara, nggak tahu kelihatan atau enggak. Kalau kelihatan yuk baca sama-sama. 32, 3. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka ketakutanlah mereka untuk mendekatinya. Bapak Ibu Saudara, Musa ini adalah pribadi yang suka naik ke atas gunung. Bukan
Bukan Musa itu suka mendaki gunung, enggak, saudara. Gunung itu bicara tentang dia bersekutu intim dengan Tuhan. Dia banyak berdoa, dia banyak memuji, dia banyak menyembah Tuhan di atas gunung. Nah, di konteks ini Bapak Ibu Saudara, Musa naik ke atas gunung 40 hari 40 malam. Kayaknya saya di depan saya boleh buka karena jauh dari saudara. Saya mau tanya, siapa yang pernah nggak makan lebih dari 40 hari? Wah, sakti kalau saudara bisa itu. Siapa yang pernah nggak minum 40 hari? Oke. Siapa yang bisa nggak makan dan nggak minum sehari saja? Sehari. Saya tes ini. Wah, hebat saudara. Saya paling kuat nggak minum itu 3 hari, saudara. Ya, nggak sering nggak makan, bukan nggak makan. Itu puasa waktu itu. Tapi kalau minum itu nggak kuat. Kalau 3 hari itu paling top, orang nggak minum itu 2-3 hari itu menurut saya. Nanti tanya Dokter Tommy deh ya. Nah, Musa ini nggak makan, nggak minum 40 hari 40 malam di atas gunung, Bapak Ibu Saudara. Wow, ini kan luar biasa. Nah, apa sih maksudnya naik ke atas gunung? Naik ke atas gunung itu artinya membangun komitmen untuk intim dengan Tuhan. Naik ke atas gunung itu artinya memakai paradigma yang baru, karena di atas gunung cara pandangnya Musa berbeda. Bahkan suatu saat Musa dibawa ke gunung Nebo, dia bisa melihat tanah perjanjian. Walaupun dia tidak bisa ada di sana, nggak bisa masuk sana, tapi Tuhan memberikan paradigma, Tuhan memberikan cara pandang yang berbeda, yang Musa nggak dapatkan kalau dia di bawah gunung. Dia harus naik ke atas gunung. Dan berikutnya saudara, apa yang dia dapatkan waktu dia ada di atas gunung? Waktu dia hidup komitmen, senangkan hati Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka dia saudara mendapatkan berkat yang luar biasa. Jadi naik ke atas gunung itu bicara membangun hubungan yang lebih intim lagi, mengerti kehendak Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, ada komitmen untuk memakai cara pikirnya Tuhan, hidup nggak sembarangan lagi, hidup itu senangkan hatinya Tuhan. Dan saya percaya minggu ini adalah minggu terakhir dari bulan Januari, dan kita mau masuk bulan yang baru menurut penanggalan Chinese ya, atau Imlek. Mari kita memperbarui komitmen kita. Mari kita belajar seperti Musa, untuk kita mau membangun hubungan yang lebih intim lagi. Komitmen kita adalah kita mau pakai cara pikirnya Tuhan. Komitmen kita adalah kita mau senangkan hatinya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebab waktu kita hidup berkenan, senangkan hatinya Tuhan, dan pakai cara pikirnya Tuhan, Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah di tahun yang baru ini. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ada berkat yang baru di tahun yang baru. Berkat itu datangnya dari siapa saudara? Tuhan. Kalau kita senangkan Tuhan, percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu langit buat hidup kita. Tradisi Imlek berkata begini, jangan bersih-bersih di waktu Imlek. Nanti kalau bersih-bersih, semuanya juga ikut kesapu, katanya saudara. Betul? Nah, ada Pak Gunawan ngomong enggak. Karena saya tahu berkat itu datangnya bukan karena kita bersih-bersih atau nggak bersih-bersih. Berkat itu datangnya dari siapa saudara? Tuhan. Jadi ada tradisi yang baik, ada tradisi yang nggak baik. Contoh ini, kita boleh nggak berdoa untuk orang tua kita yang sudah mati? Udah mati nih kita doain. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau mereka masih hidup, ayo kita doain, ayo kita sayangin, ayo kita cintai. Tapi kalau maaf, bukan berarti saya nggak respect dengan budaya, maaf nggak. Jadi orang mati masuk surga atau neraka itu adalah waktu dia selama hidup, apakah dia cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, atau percaya kepada Tuhan. Nah saudara, kalau keselamatan, maaf ya, maaf, seperti mungkin agama yang lain, saya nggak tahu, saya nggak mau sebutin. Nah kalau orang kaya, dia berbuat jahat, banyak yang dia lakukan, kok malah nggak bunyi nih, haleluya. Oke Pak Edi, sabar ya.
Kalau dia punya uang banyak, dan begitu mati dia hire seluruh kampung untuk berdoa. Wah, supaya dia diselamatkan. Padahal menurut firman Tuhan berkata kita diselamatkan masuk surga ini kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Jadi waktu kita masih hidup Bapak Ibu, mari kita hormati orang tua kita. Katakan amin. Kita telepon, kita kasih angpau, kita ajak ke gereja, kita injili, kita sayangi dan sebagainya. Dan waktu mereka dipanggil Tuhan, maaf, beribu-ribu maaf. Itu urusannya dia dengan Tuhan. Termasuk suami dan istri juga. Kita nggak bisa ke surga numpang. Oh, karena istriku aktif di gereja, karena istriku cinta Tuhan, karena istriku melayani Tuhan, maka otomatis seluruh keluarga masuk surga. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Keselamatan itu pribadi lepas pribadi antara kita dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi oleh sebab itu, kalau saudara masih punya keluarga yang belum cinta Tuhan dan terima Tuhan, ini kesempatan di Minggu Imlek. Telepon dia, kasih tahu dia, doakan dia, dan perlu ajak mereka ke gereja supaya mereka bertemu dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan waktu kita semua dipanggil Tuhan, kita akan diselamatkan, mati masuk surga. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Tadi saya datang sudah banyak yang bagi-bagi angpau. Supaya siapa yang sudah dapat angpau? Haleluya. Apakah boleh bagi-bagi angpau? Ya boleh. Kalau tradisi yang baik ya boleh. Jadi berkat. Orang yang menabur akan apa? Menuai. Jadi berkat. Nanti yang senior kita akan beri angpau. Saudara, kita pakai lampion, pakai baju ini. Jadi maksud saya, cara pikir yang Tuhan mau adalah tradisi yang baik harus kita pertahankan. Ya, tradisi yang baik harus kita lestarikan. Tetapi maaf, cara-cara yang salah, yang nggak benar, mari kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita bisa senangkan hatinya Tuhan. Amin. Lanjut saudara-saudara, apa yang kita dapatkan waktu kita naik ke atas gunung? Ada berkatnya Tuhan yang luar biasa. Musa naik ke atas gunung at least beberapa kali, saya mencatat. Yang pertama di Gunung Horeb. Di Gunung Horeb dia bertemu dengan Tuhan, dia dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Berikutnya saudara, dia naik ke Gunung Sinai. Di Gunung Sinai dia terima 2 loh batu, ya, 2 loh batu hukum Taurat. Berikutnya yang terakhir dia naik ke gunung Nebo. Di sana dia melihat tanah perjanjian, janji Tuhan yang sudah disampaikan dalam hidupnya bertahun-tahun akhirnya digenapi. Dan Musa melihat dengan mata kepala sendiri janji Tuhan yang akan terjadi atas hidupnya dan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu semua dia dapatkan di atas gunung. Itu semua dia dapatkan waktu dia naik ke atas gunung, dekat bersekutu dengan Tuhan di mana Tuhan berada. Jadi kalau saya khotbah di atas gunung itu bukan berarti selesai ibadah ini kita semua naik ke atas gunung Pokono gitu ya. Enggak. Artinya saudara, mari kita memiliki komitmen. Di mana Tuhan berada, kita berada. Kita mau mendekat lagi rohani kita di Imlek, di tahun baru Chinese, dan ini masih bulan kedua 2022. Tuhan mau membawa kita lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Siapa yang mau dibawa lebih tinggi lagi bersama Tuhan, angkat tangan. Siapa yang mau dibawa lebih turun lagi? Haleluya. Kalau saudara dibawa lebih naik lagi, saya percaya ekonomi saudara juga dibawa naik lebih tinggi lagi. Saya percaya keluarga saudara, usaha saudara akan dibawa lebih naik lagi. Setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Di tahun baru ini pesan gembala, percayalah Bapak Ibu Saudara, 2022 adalah tahun yang lebih baik lagi dari tahun 2021.
Apapun yang terjadi di 2021, mungkin Amerika saya dengar sudah mempersiapkan 8.500 tentara untuk perang dengan Rusia di Ukraine. Mau udah disiapin untuk perang. Apapun berita yang kita dengarkan, yuk kita percaya. Tuhan berjanji masa depan kita penuh dengan harapan. Itu artinya orang-orang yang berharap sama Tuhan akan mengalami kasih karunia Tuhan. 2022 kami percaya, saudara percaya, saya percaya, pasti lebih baik lagi. Yang setuju katakan amin. Ayo katakan bersama-sama 2022 yang keras. 2022 akan menjadi tahun yang lebih baik lagi. Bisa kita katakan lebih baik lagi? Ya, oke. 1, 2, 3. Tahun 2022 akan menjadi tahun yang lebih baik lagi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Pandemik hampir 2 tahun. Karena orang-orang yang berharap sama Tuhan gak akan dikecewakan. Jadilah sesuai dengan doa dan iman kita. Saya yakin tahun ini kita akan melihat kebaikannya Tuhan dinyatakan lebih baik lagi dalam hidup kita. Nah, apa yang kita dapatkan jika kita memperbaharui keintiman kita dengan Tuhan? Ini yuk kita belajar. Ternyata waktu Musa mendekat sama Tuhan, dia di atas gunung. Ini yang dia dapatkan. Dia mendapatkan kekuatan yang baru. Wow. Mendapatkan kekuatan yang baru. Contohnya apa, saudara? Kok bisa ya dia nggak makan, nggak minum 40 hari? Kalau saya mungkin hari pertama nggak makan masih kuat. Hari kedua mulai keroncongan, kerucuk. Saudara ingat, apalagi musim winter ini dingin-dingin, isinya mangan, terus makan, sempet lapar gitu ya. Mungkin hari kedua keroncongan, hari ketiga dangdutan, saya nggak tahu, hari keempat pop rock atau apa, pasti lapar. Nah yang menarik, waktu dia dekat dengan Tuhan, dia nggak rasa lapar. Mungkin Tuhan ngomong gini sama Musa, kamu lapar nggak? Iya Tuhan lapar, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan, mujizat terjadi. Tiba-tiba dia tak lapar, saudara. Karena apa? Waktu kita dekat sama Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang diberikan di dalam hidupnya Musa. Ini yang kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita hidup di dalam doa, saudara beribadah, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, ada masalah, ada pergumulan, saudara akan kuat karena kekuatannya Tuhan yang memampukan kita semua. Setuju katakan amin. Kenapa Pak Musa gak lapar dan gak haus? Karena dia dimampukan Tuhan untuk keluar dari kelemahan-kelemahan tubuhnya. Di mana Tuhan berada, disitulah kekuatannya diberikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mendengar kesaksian, Pak saya datang ke ibadah ini, KKR ini, tiba-tiba kanker disembuhkan, tiba-tiba sakit mengalami mujizat. Karena apa? Di mana Tuhan berada, di situ ada kekuatannya, di situ ada pemulihan yang terjadi. Kelemahan saudara dalam nama Yesus, sakit penyakit saudara, waktu Anda memuji dan menyembah Tuhan, akan digantikan dengan kekuatan daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu kalau saya telepon jemaat, Cik, kenapa nggak ke gereja? Pak Beni, saya punya masalah yang besar sekali, besar banget. Makanya saya nggak bisa ke gereja. Nunggu masalahnya selesai baru ke gereja, betul? Kok pinter ini ya. Jadi justru saya ngomong, karena masalahnya besar, kita harus ketemu Tuhan yang besar. Sehingga dengan Tuhan yang besar, masalah yang besar akan diselesaikan. Yang setuju katakan amin. Justru karena masalahnya besar, harus cari mendekat kepada Tuhan yang besar. Karena kekuatan kita kecil, karena kita nggak mampu. Tetapi waktu saudara beribadah, seperti tadi saya lihat saudara angkat tangan, saudara berkata, ku kan tenang bersamaku Bapa. Jadi walaupun ada masalah di
pabrik, masalah keuangan, masalah snow yang tebal, masalah keluarga di Indonesia. Kita tahu seperti Musa, waktu kita datang ke gereja, kita mendekat kepada Allah yang besar, yang kekuatannya besar, yang mujizatnya besar. Dan waktu saudara menyembah, memuji Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan itu mengalir dalam hidup kita, mengalir dalam hidup saudara, sehingga saudara pulang dari tempat ini, saudara dapatkan kekuatan daripada Tuhan, dan saudara akan menang menghadapi masalah pergumulan yang saudara hadapi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Kami pun sebagai hamba Tuhan setiap pagi kami doa. Karena kami nggak bisa sendiri, Bapak Ibu Saudara. Pergumulan, masalah yang dihadapi nggak gampang. Tapi satu hal yang kami tahu, waktu kami naik ke atas gunung, mendekat sama Tuhan, maka Tuhan berjanji kepadanya kita akan terima, diberikan kekuatan yang ajaib, yang dahsyat. Mari saya khotbah yang simple saja. Ada masalah, cepat datang sama Tuhan. Ada pergumulan, cepat saudara-saudara, cepat cari Tuhan, cari wajahnya. Maka Dia akan menggantikan dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Bersama Tuhan saya percaya saudara pasti sanggup, mampu untuk hidup berkemenangan di tahun 2022. Yang setuju katakan amin. Kasih tahu kanan kiri, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Tadi malam saya sharing dengan teman-teman yang ada di Korea. Mereka juga imlekan ala Korea. Di Daegu, gereja kita punya sahabat, ada 500 orang Indonesia di sana, saudara. Mereka kerja tuh sampai 18 jam, 20 jam. Karena mereka di sana kebanyakan harus kontrak, saudara, 3 tahun. Lah kerja pulang. Dan mereka sharing banyak struggle. Bagaimana Pak? Ini harus kerja, uang dikirim ke Indonesia habis. Kita nggak tahu. Nanti 3 tahun lagi saya harus pulang, nanti sampai ke sana gimana? Beberapa pulang sampai Indonesia uangnya habis karena yang di Indonesia nggak bisa manage dengan baik. Akhirnya 2 tahun lagi balik ke Korea lagi, kerja lagi dan sebagainya. Ada yang juga sharing, Pak kami di sini tuh sendirian. Jadi di sini banyak yang kesepian. Banyak asu-asu, om-om yang kesepian. Banyak ai-ai juga yang kesepian. Karena kesepian ketemu kesepian, konslet saudara-saudara. Ya, saudara terjemahkan sendiri. Gimana bisa kuat Pak? Jauh dari keluarga, sepi. 20 jam ketemu di pabrik, jog. Pulang nggak lihat siapa-siapa. Ya udah Pak, sepi ketemu sepi. Ya, konslet akhirnya. Saudara tafsirkan sendiri apa maksudnya. Ya saudara. Saya ngomong memang menurut pikiran manusia kita pasti nggak kuat, nggak mampu. Memang menurut manusia pasti kita nggak sanggup. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, yuk kita cari Tuhan, minta kekuatannya Tuhan. Karena Tuhan yang akan memampukan kita untuk tetap cinta suami kita, untuk tetap cinta istri kita, untuk tetap cinta keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Ternyata saya ngomong, Pak, godaan gak di Amerika, di Korea lebih lagi Pak. Korea banyak godaannya. Tapi saya mau beritahu, sebesar apapun godaan yang kita hadapi, asalkan kita dekat dengan Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu saya encourage mereka, yuk setiap beribadah, setiap berdoa, maka Tuhan akan memberkati kita untuk kita menjadi papa yang baik, mama yang baik, suami yang baik, istri yang baik, yang mencintai keluarga kita dan menyenangkan hatinya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Siapa yang menjadi papa yang baik, mama yang baik, suami dan istri yang baik, angkat tangannya tinggi-tinggi. Khotbah berhasil. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, dengan kekuatannya Tuhan. Katakan amin. Ya, lanjut saudara. Waktu Musa naik ke atas gunung, apa yang dia dapatkan? Dia mendapat 2 loh batu. Hukum Taurat.
Israel hari itu jumlahnya hampir 2 juta yang dari Mesir ke tanah perjanjian. Bangsa Israel banyak ngadepi masalah. Saya percaya nggak ada pastor yang sepusing Musa. Jemaat yang digembalakan 2 juta, saudara. Wow. Ada masalah pencurian ternak, datang sama Musa. Ada masalah keluarga, datang sama perceraian, datang sama semua, dia datang sama Musa. 2 juta ini. Bangsa Israel juga komplain, gak punya makan, komplain sama Musa. Musa doa, roti mana turun. Waktu mereka haus, ya dia komplain sama Musa. Musa berdoa, air asin bisa menjadi tawar. 5 menit lagi saya selesai, saudara. Semua datang sama Musa. Dan Tuhan melihat Musa mulai mungkin capek, stres. Dia dibawa naik ke gunung, dikasih 2 loh batu, hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan. Itu menjadi rambu-rambu yang diberikan kepada bangsa Israel. Sehingga Musa nggak bingung, melalui rambu-rambu itu Israel ditata hidupnya sampai dia sampai di tanah perjanjian. Dan yang menarik, kita tahu semua hukum Taurat sering kita baca sampai sekarang dan orang Yahudi pakai, bahkan di beberapa court di City Hall di Amerika itu dipasang hukum Taurat. Saudara-saudara, hukum Taurat ini adalah pewahyuan daripada Tuhan. Itu adalah nasihat, itu adalah hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Melalui siapa? Musa. Kenapa Musa mendapatkannya? Di mana Musa mendapatkannya? Karena dia naik ke atas gunung. Ada masalah pergumulan kita hadapi, yuk naik ke atas gunung. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuntunannya yang ajaib buat hidup kita. Musa bingung, Israel bingung, gak tahu jalan keluarnya. Naik ke atas gunung. Puji Tuhan, tiba-tiba dibukakan pewahyuan, dikasih hikmat, dikasih hukum Taurat, sehingga Musa bisa melayani bangsa Israel dengan baik. Bapak Ibu Saudara, kekuatan kita terbatas, otak kita terbatas, hikmat kita terbatas, banyak masalah yang kita pikir sampai pusing, habis 2 Telenol tetap pusing, nggak tahu gimana caranya. Kita pikir masuk angin, kita pijat tetap pusing, kita pikir Omikron kita minum tetap pusing. Kenapa pusing? Karena mikir masalah demi masalah, demi masalah, demi masalah, nggak selesai-selesai. Tapi hari ini percayalah, setiap masalah pasti, saya percaya, ada jalan keluarnya. Every problem, there is a way out. Selalu ada jalan keluarnya. Dan jalan keluarnya kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Karena waktu kita mendekat kepadamu, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah apapun, percayalah Tuhan pasti sanggup membuka jalan bagi hidup kita. Yang setuju katakan amin. Gereja ini kemarin didekor, ada lampion, ada lampu, dicat. Siapa yang happy lihat gedung ini? Lambaikan tangan. Jangan sampai saudara nggak happy Pak, saya mau ganti dekoran. Ya silahkan, ada yang dekor sendiri. Tapi kalau kita bisa masuk ke sini, pernah Bapak Ibu Saudara, saya bawa Bapak dan Ibu saya masuk ke sini, masih kacau balau. Beliau mereka ngomong, kok sepertinya bahasa Jawa itu singup itu kayak banyak hantunya gitu, saudara. Bahkan tetangga kanan kiri ngomong, this is ghost house, ini rumah hantu karena kosong 15 tahun. Saudara-saudara, saya mau bersaksi, gedung ini sempat stuck 4 tahun, kita nggak bisa apa-apa, bayar terus mortgage-nya. Saya ke City Hall, bolak-balik, ditolak, bolak-balik, ditolak. Saya hitung sejarahnya, saya ke City Hall untuk nge-apply perizinan 13 kali ditolak. Nggak ada jalan keluar. Bahkan suatu saat waktu kita meeting 7 tim kita, semuanya kayaknya agak menyerah dan mereka berkata, aduh dijual aja, nggak ada jalan keluar. Tapi puji Tuhan, waktu jemaat terus berdoa dan berdoa. Dulu kalau berdoa di lantai 3 di apartemen saya itu jam 5 kita doa di sana. Masih ingat
Bahkan waktu di sini kita doa. Doa itu naik ke atas gunung. Doa itu naik ke atas gunung. Ya. Kita izin tetangga 300 orang datang dan menolak dan nggak setuju, tambah besar lagi masalahnya. Ya saudara, saya sharing ini cuma mengingatkan kita dan cuma mengingatkan saya bahwa seberat apapun masalah yang kita hadapi, asalkan kita terus setia, komit mencari Tuhan dan berdoa. Puji Tuhan, Tuhan buka jalan dan sampai hari ini kita bisa beribadah di tempat ini. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Itu testimoni buat kita semua. Ada Pak Heral, Cik Kristi, Cik Lika, semua. Sulit memang, penuh air mata memang, ditolak memang, hilang hati, hilang harap, kecewa mungkin dan sebagainya, gak dijawab, nangis berkali-kali. Tapi asalkan kita seperti Musa terus naik ke atas gunung, cari wajah Tuhan, cepat atau lambat pertolongan disediakan bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Hari ini pesan Tuhan, jangan menyerah. Ada masalah apapun yang saudara hadapi, jangan menyerah. Kenapa jangan menyerah? Masih ada Tuhan. Kalau ada Tuhan berarti ada jawaban. Aduh Pak, anakku nakal sekali, anakku nggak bisa. Jangan menyerah, terus doakan. Karena saya percaya doa kita nggak akan pernah sia-sia. Dia pasti kembali, dia pasti cinta Tuhan, dia pasti mengasihi Tuhan. Karena doa orang benar, jika yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Apalagi ibu-ibu, doamu didengar sama Tuhan. Percaya, anak cucu kita pasti akan dilindungi, disertai Tuhan, asalkan kita tidak berhenti untuk berdoa. Siapa yang mau terus berdoa, lambaikan tangan, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan, biar kami gak berhenti berdoa, setia terus, dan kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya terjadi. Terakhir, tak selesai, menerima kemuliaan Tuhan. Jadi waktu Musa ada di atas gunung, dia terima kemuliaan Tuhan. Mujizat besar terjadi. Jiwa-jiwa dimenangkan. Orang-orang yang mengalami zaman kuasa Tuhan melihat bahwa Musa menjadi pribadi yang luar biasa, saudara. Waktu dia turun di atas gunung, saudara, dari atas gunung, wajahnya berkilau-kilau. Ya, Harun dan teman-teman berkata, wow, kenapa Musa wajahnya berkilau-kilau? Mungkin kalau Harun orang Jakarta akan berkata, silau men, gak kuat aku gitu ya saudara. Karena Musa wajahnya berkilau-kilau. Ada glory, ada kemuliaan. Dan orang-orang di sekelilingnya akhirnya mengaku bahwa Tuhan yang disembah oleh Musa, dilayani oleh Musa adalah Tuhan yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Musa dipanggil Tuhan umur 80 tahun. Saya mau tanya, di sini ada yang umurnya 80 tahun? Ada? Oh, puji Tuhan. Udah kakek-kakek dipanggil Tuhan. Kok bisa ya Pak? Ini Musa umur 80 tahun. Dia memimpin bangsa Israel sampai dia tua. Tuanya meninggalnya 120 tahun. Seorang opah, seorang engkong yang dipakai Tuhan umur 80 tahun. Oh, saudara, kenapa dia bisa? Karena ada kemuliaan Tuhan, kemampuan Tuhan, pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih anugerah Tuhan. Saya percaya kita bisa melewati 2022 kalau kita disertai kemuliaan Tuhan, kasihnya Tuhan, kemurahannya Tuhan. Kita akan sanggup menyelesaikan tugas demi tugas, mimpi, janji Tuhan diberikan dalam hidup kita. Bisa kita selesaikan seperti Musa menyelesaikan tugasnya. Bukan karena kekuatannya, tapi karena kemuliaan Tuhan. Kalau Musa dipakai menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, kita semua ada dipakai menjadi mama yang luar biasa untuk anak-anakmu, papa yang luar biasa untuk anak-anakmu, orang tua yang luar biasa untuk keluarga kita. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi the glory of God, kemuliaan Tuhan yang ada dalam hidup kita yang akan tolong kita. Dan orang akan amazed, orang akan bertanya, kenapa dia bisa seperti itu? Jawabannya adalah bukan karena kuat dan gagahnya Musa, tapi karena kemuliaan Tuhan
yang dinyatakan di dalam hidup kita. Orang akan bertanya, kenapa bisnisnya kok bisa diberkati? Kenapa kalau dia lakukan ini kok pasti berhasil? Kenapa anak-anaknya kok baik-baik? Kenapa anak-anaknya kok luar biasa berprestasi dan sebagainya? Kita akan cuma jawab, karena kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak kita ngandalin kekuatan kita gagal. Hari ini pakai paradigmanya Tuhan. Di bulan tahun baru Imlek ini, ya kita naik ke atas gunung, ngandalin Tuhan, saudara. Masuk tahun baru, ngandalin Tuhan, ngandalin Tuhan, ngandalin Tuhan, ngandalin Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa kita andalkan, yang lain gak bisa. Jangan cari ketenangan di tempat yang lain, jangan cari kekuatan di tempat yang lain. Cari kekuatan hanya di dalam Tuhan. Saya bersyukur dengan cerita Musa ini. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, pemain musik boleh. Dia umur 80 tahun. Sorry tadi mulainya agak lambat karena harus cari parkir dan sebagainya. Jadi ngolor 5-10 menit. Musa umur 80, harusnya otot-ototnya semua udah lemah, gak kuat. Tapi karena dia naik ke atas gunung, Tuhan memberikan kekuatan yang baru dalam hidupnya. Siapa yang hari ini butuh kekuatan Tuhan, coba angkat tangan. Siapa yang kadang merasa masalahnya begitu berat, kita gak sanggup, angkat tangan. Yo saya sering. Tapi waktu kita mendekat, naik ke atas gunung, disitulah kita akan dapatkan kekuatan yang baru. Yuk kita awali. Penanggalan Cina tahunnya apa ini, Cik? Tahun barunya? Tiger. Haleluya. Memasuki tahun Tiger, jangan Anda jadi macan. Haleluya. Tapi Anda jadi pribadi yang andalin Tuhan. Tangan kami berkati Amerika, Presiden Biden, kami tolak roh peperangan dalam nama Yesus. Tidak jadi perang, karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Doa kami pasti dijawab oleh Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kota kami disertai, diberkati, selesai bebas dari Omikron dalam nama Yesus. Kami angkat tangan, biarlah berkat daripada Allah Bapa, berkat dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu.